kali ini, seperti thumbnailnya, kamu udah tahu kalau aku bakalan kasih studio tour aku di rumahku yang sekarang ini. Tapi ini muka masih belum rapi. Aku akan ngajak kalian untuk skincarean dulu. Langkah pertama biasanya aku bersihin wajah pakai micellar water dulu. Ini langkah sebelum aku cuci muka, selalu seperti ini. Setelah basahin muka dan lanjut pakai daily facial cleanser. Ini dari St. Ives. Aku pakai yang Blemish Care Tea Tree. Yang tea tree ini menurutku sangat cocok untuk kalian yang punya kulit kombinasi tuh oily seperti aku. Dan varian ini juga bisa mengurangi blackheads yang ada di wajah. Dan buat pagi ini aku pengen lanjut pakai masker. Ini dari St. Ives juga yang revitalizing. Untuk masker St. Ives yang revitalizing ini gunanya untuk melembabkan kulit. Setelah di-apply kayak gini, ini aku biasanya nunggu 10 menitan aja. Terus nanti aku buka, aku pakai moisturizer, terus lagi pakai sunscreen kalau pagi-pagi. Oke, tadi aku udah skincarean, udah pakai makeup juga supaya kalian ngeliat studio tournya yang ada wajahnya lebih kelihatan fresh. Oke, aku mulai dari awal. Kalau aku buka studio kayak gimana? Ini penampakannya. Biasanya sih lebih berantakan dibanding ini, cuman karena aku studio tour jadi aku pengen rapiin sedikit biar kalian juga enak ngelihatnya. Kalau di bagian belakang aku ini, di sebelah pintu ada background video aku biasanya. Kayak aku bikin tutorial, biasanya backgroundnya ini kan. Tapi kalau background biasanya ininya tuh aku ganti-ganti pajangannya. Kadang yang ini, terus kadang itu, kadang yang itu, terus aku taruh sini kayak gitu. Aku ganti-ganti sesuai dengan aku pengennya backgroundnya itu lagi apa gitu. Dan di sini juga ada pajangan yang cute-cute banget. Ini sebenarnya tempat brush, tapi ya nggak aku taruh brush lagi karena sayang takut kotor gitu. Terus ada blush legend. Ini buat kalian yang suka nonton video aku pasti tahu nih blush apaan. Lihat deh, lucu banget kan? Dan pastinya ada lilin karena aku suka banget kamar aku tuh wangi. Nah, biasanya aku sebelum bikin video biar mood aku selalu nyalain lilin gitu biar kayak enak aja suasananya. Terus di sini juga ada pot yang bentuknya shells gitu. Bagian atasnya aku sebenarnya masih bingung nih, aku mau taruh bunga apa. Tapi aku taruhin aja karena aku lagi punyanya ini dan cocok-cocok aja sih menurut aku ditaruh bunga yang itu. Dan lanjut ke sini, di sini ada PC aku, tempat aku buat dengerin lagu, nonton YouTube juga kalau misalkan lagi di kamar ini. Tapi di sini aku juga biasanya ngedit video karena aku semuanya masih apa-apa sendiri. List-listnya yang udah aku selesain edit, biasanya baru aku pindahin ke laptop buat aku ngedit di kamar sambil tiduran. Keyboardnya kayak gini dan aku juga beli trackpad karena aku nggak terlalu bisa ngedit pakai mouse gitu, kayak kurang cepet aja gitu, makanya aku beli trackpad ini. Nah, biasanya orang yang nggak PC aku tuh suka kayak salvo karena bingung kan, ini kok tinggi banget PC-nya segede gini gitu, duduknya di mana? Nah, sebenarnya aku tuh punya bangku kayak gini. Jadi aku tuh beli bangku bar kayak gini yang bisa kita naikin dan kita turunin. Kalau aku lagi pengen ngedit video, biasanya aku turunin kayak gini. Aku duduk depan sini, terus aku ngedit gitu. Dan biasanya kalau lagi ngedit gini, aku taruh makanan di sini, aku teleponan sama temenku atau kadang ditemenin suamiku juga. Dia biasa duduk di situ di bangku. Karena buat aku pribadi, aku tuh harus happy gitu moodnya kalau lagi bikin video ataupun ngedit video. Karena kalau misalkan nggak mood gitu, kita kurang seneng hatinya. Kita tuh ngeditnya jadi kayak kurang kreatif biasanya. Terus kadang milih backsoundnya juga suka bingung yang mana, pilih part lucunya dipotong-potongnya tuh bingung yang mana. Sebenarnya kalau aku ngupload konten tuh suka juga banyak yang tanya kan, kayak Kak, sebenarnya kakak tuh punya tim nggak sih? Aku pun sebenarnya memang punya tim. Aku punya manajer, aku juga punya videographer gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi pengen pakai aja kalau videographer itu temanku sendiri. Terus untuk editing, aku selalu ngedit semuanya sendirian. Aku sendiri ngedit. Aku nggak pernah minta orang lain untuk ngedit video aku karena aku tuh orangnya perfeksionis banget. Jadi aku harus bikin sesuai dengan yang aku mau, sesuai dengan standar aku. Makanya aku kalau bikin apa-apa tuh suka lama. Oke, sekarang lanjut lagi turnya. Di sebelah sini ini tempat yang asal-asal naruhnya karena aku nggak tahu ini mau taruh di mana lagi dan nggak bisa dirapihin juga, makanya seberantakan ini. Di belakang ada background, terus ada tripod juga, ada ring light. Tapi aku nih untuk lampu-lampu sekarang udah nggak pernah pakai lagi karena kamarku udah seterang ini. Aku bikin video tuh selalu siang-siang, nggak pernah pas hujan juga, jadinya bener-bener terang gitu videonya tanpa aku pakai lighting. Nah, ini paling karpet sih, kalau misalkan aku pengen main, aku baru taruh karpetnya, aku gelar gitu. Terus di sini biasa pajangan gitu. Karena memang aku suka banget kan majang-majang, ada lilin lagi karena memang aku suka banget sama lilin, tadi aku udah bilang di awal. Terus ada kristal, terus ini ada pajangan kayak gini, biasalah Tinkerbell, aku suka banget sama Tinkerbell. Terus ini ada foto aku sama Elle
sama Sheva. Aku belum pajang karena belum ada frame-nya. Dan di bawah sini ini lebih acak-acakan sih. Ini acak-acakan tapi kelihatannya kayak cantik aja gitu aku ngelihatnya. Di belakang sana ada brush, terus sisanya pajang-pajangan kayak gini. Ada pulpen juga, ada bunga pajangan biasa flamingo, Alice in Wonderland. Terus juga parfum aku pajang aja biar kayak senada gitu. Nah, kalau di bagian bawah ini juga barang asal-asalan. Sebenarnya di dalam boxnya ini ada barang-barang juga, tapi aku nggak perlu ngasih tahu ke kalian karena nggak terlalu penting juga. Kayak resip-resip kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan ada speaker juga. Kalau misalkan aku lagi nggak mau dengerin di PC, aku cuma pengen dengerin dari handphone aja gitu, aku dengerin dari speaker ini, speaker mini gitu. Dan di bawah sini ini biasanya stok barang-barang aku yang kayak harus di review ataupun pajangan-pajangan yang belum bisa aku pajang di kamar ini. Terus lanjut ke sebelah kiri, ini tuh lemari yang aku sempat kasih tahu juga di makeup collection aku. Aku nggak bakal kasih tahu satu persatu sih dalamnya apa karena aku udah pernah, dan isinya sampai sekarang tuh masih lumayan sama, belum ada yang berubah. Jadinya nggak perlu aku kasih tahu ya. Nah, di bagian atas ini ada koleksi sponge aku, terus gelang-gelang, jam gitu. Harusnya aku pajang brush-brush gitu, tapi bawahnya aku tuh masih bingung mau pakai apa, jadi masih kayak gini. Kurang tertata rapi. Nah, bagian bawah ini ada cotton pads, juga ada pensil alis gitu nih kumpulannya di sini nih, pensil alis, eyeliner gitu. Terus ini brush buat mata. Kalau ini brush yang harus aku cuci tapi belum sempat. Dan di bagian depannya ada hand cream. Ini hand cream kesukaan dari Saint Ive juga. Aku paling suka hand cream Saint Ive tuh yang ini. Sebenarnya kulit tanganku tuh basah terus, tapi kalau misalkan aku lama di bawah beruangan ber-AC selalu kering, makanya aku sedia hand cream di mana-mana, entah di tas aku, entah di studio aku ataupun di kamar aku selalu punya hand cream gitu. Jadi kalau kering bisa langsung dipakai. Tapi kalau lagi keringetan ya aku nggak pakai hand cream. Lanjut di bagian sini ada yang hijau-hijau lagi, dan ini ada collab lipstick aku juga, tapi aku belum tata gitu. Aku pengen yang bagus tapi belum sempet, jadinya aku cuma taruh kayak gini doang aja. Dan sekarang aku mau lanjut ke sisi sini dulu. Ini adalah tempat aku bekerja. Itu tas aku pinggirin dulu ya supaya kalian nggak salfok. Ini tas aku pergi-pergi. Oke, jadi ini adalah tempat biasanya aku nge-share skincare, make up. Kayak gini nih bagian depannya. Aku suka tata. Terus kadang kalau aku mau bikin video tuh aku taruh barang-barang yang pengen aku shoot di sini. Jadi aku tinggal ngambil sambil ngaca. Ini detailnya ada kaca, ada phone holder juga. Jadi biasanya kalau aku bikin video tuh kayak gini tuh, aku taruh sini terus aku duduk di sini, dan pastinya kopi. Biasanya aku selalu minum kopi supaya aku jadi lebih semangat. Terus di sini ada makeup aku. Dan di bagian bawah ini adalah laptop yang biasa aku pakai buat ngedit video, dan aku pakai untuk nge-view wajah aku saat aku bikin video gitu ya. Nah, ini kamera yang biasa aku pakai. Ntar aku kasih tahu ya settingnya seperti apa. Di bagian bawah ini biasanya sih berantakan ya, cuman nih aku taruh kayak gini aja. Dan aku juga punya kaca kayak gini. Ini kaca untuk OOTD. Dan kalau aku nge-share suka pada bingung juga kenapa ada dua kaca gitu. Nah, ini sebenarnya kaca dari rumah aku yang lama. Terus aku kayak sayang aja kalau nggak aku pakai gitu, karena aku masih suka pakai untuk nge-share skincare kalau malam-malam. Handphonenya aku taruh di sini, terus aku tinggal ngaca. Jadi kalian kalau ngeliat aku kalau skincare malam-malam tuh ya dari kaca ini lampunya kayak gitu. Nah, di sebelah kiri ini juga ada bangku yang selalu aku pakai, dan pas banget warnanya. Aku dapat bangku sama bantal yang sesuai. Terus di belakang ada tanaman palsu juga. Ini pisang-pisangan gitu. Dan biasanya aku duduk di sini. Evan juga kalau nemenin duduk di sini. Dan aku sekarang pengen tahu caranya aku biasa ngetata tempat aku untuk bikin video. Ini biasanya bangku aku pinggirin di sini. Seret mejanya ke sini. Dan ambil tripod juga. Ini aku sengaja beli tripod yang lumayan bagus kualitasnya karena sekarang aku punya lensa yang besar banget. Aku takut kameranya tuh jatuh. Nah, biasanya tuh aku set kamera aku kayak gini nih kalau mau bikin video. Ini semua dikencengin supaya nggak jatuh. Terus biasanya aku duduk di sini. Tuh. Ini aku set semuanya kayak gini. Kayak aku naruh kaca juga di sini. Terus laptop ini biasanya selalu aku pakai nanti buat aku sambungin ke kamera, jadi aku bisa ngeliat muka aku secara full. Udah sih setnya cuma kayak gini doang karena aku memang benar-benar mengandalkan cahaya matahari setiap aku bikin video. Aku nggak pernah pakai lampu-lampu lagi sekarang. Beda dari studio aku sebelumnya, aku selalu pakai lampu. Jadi intinya aku kalau bikin video ya cuman kayak gini aja gitu peralatannya. Lensa harus beli yang bagus. Lensa itu adalah good investment. Kalau kalian beli kamera yang mahal tapi lensanya juga yang kayak bawaan atau standar,
Trust me, hasilnya nggak sebagus itu. Selesai kalian lihat set aku biasanya, aku pengen lanjut ke bagian sini. Di sini ada lampu. Ini lampunya sebenarnya aku mau ganti lampu ini jadi yang bisa diganti-ganti gitu loh warnanya. Tapi sampai sekarang belum aku pakai, jadi aku cuma pajang di sini aja. Terus di bagian bawahnya ada meja dan seperti biasa ada tanaman, ada lilin pastinya. Dan ini ada pot buat pajangan aja gitu sih. Dan di bagian sini seperti biasa di atas ada pajangan. Aku pengen lanjut ke sini aja dulu. Di sini ada koleksi shade mask aku tuh paling depan. Oh, yang glowing, terus yang shooting sama yang revitalizing tadi pagi aku pakai. Dan di bagian bawah sini ini biasanya barang-barang yang aku unbox terus aku harus coba nantinya juga. Terus di sini ini hair tools aku. Oh, macam-macam. Di bagian bawah sini ini topi-topi terus pouch makeup gitu. Udah lama banget kayak gue nggak pakai topi ini. Sekarang lanjut tunjukin koleksi topi. Aku suka banget topi-topi yang kayak gini. Terus ini sering banget aku pakai kalau aku liburan. Tapi aku juga punya yang warnanya hitam tuh. Jarang sih aku pakai yang hitam kalau buat liburan, kecuali kalau liburannya tuh kayak ke luar gitu. Baru aku pakai yang warnanya hitam. Dan lanjut ke sini, ini adalah laci-laci koleksi tas aku. Aku masih belum tahu taruh tas ini di mana gitu. Aku kan lagi bikin walk-in closet di rumahku yang baru nanti. Jadi baru aku bisa tunjukin. Di bagian sini ya biasa nih barang antah berantah. Kebanyakan sih kalau laci-laci kayak gini pada ruwet ya isinya. Nah terus di bagian atas aku suka banget sama bunga anggrek. Dan ini aku beli yang mirip banget sama aslinya. Ini lumayan pricey tapi menurutku sangat amat worth it. Karena lihat deh, seratnya bagus banget tuh dan cakep banget warnanya. Terus di bagian bawah ya ada pajangan dan pastinya ada lilin. Dan lanjut ke bagian sini ada sesuatu yang harus aku banggakan karena dulu aku juga seneng banget dapat ini. Semoga bisa 1 juta ya. Ini kan yang 100.000 subscribernya. Di bagian sini ini ada figura yang dapat dari Hampers. Foto aku dan Evan. Ada tisu dan terakhir ada produknya Sennai. Dan ini pengen aku tunjukin satu persatu produknya karena aku sekarang udah jadi bagian dari The Glow Getters Sennai Indonesia. Oke, untuk kalian yang nonton video aku kali ini pasti udah banyak yang tahu dong tentang produk-produknya Sennai. Dan dia juga terkenal banget kan di US untuk face scrubnya karena dia udah jadi brand nomor 1 untuk face scrub. Dan sekarang Senif juga ngeluarin produk terbaru yaitu Daily Facial Cleanser yang bisa kamu pakai untuk sehari-hari. Ada 4 varian yang bisa kamu pilih sesuai dengan concern kulit kalian masing-masing. Daily Facial Cleanser ini juga terbuat dari 100% bahan alami. Dia juga oil free, paraben free, dermatology tested. Jadi cleanser ini nggak akan nyumbat pori-pori karena nggak ada oilnya. Terus juga cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif karena dia nggak ada parabennya. Dan sekarang aku akan bahas satu persatu produknya supaya kalian bisa pilih yang mana yang paling cocok untuk kebutuhan kulit kalian. Pertama aku punya yang glowing apricot. Ini cocok untuk kalian yang punya kulit kombinasi. Dan seperti namanya glowing, setelah pakai ini kulit tuh kerasa bersih dan lebih cerah. Di dalamnya ada 100% ekstrak alami apricot yang bisa untuk mencerahkan kulit juga. Dia bentuknya gel cleanser gitu. Warnanya agak sedikit orange dan wanginya fresh banget. Yang kedua aku punya hydrating watermelon. Ini cocok untuk kalian yang punya kulit kering karena setelah pakai ini kulit tuh selain bersih juga nggak kerasa ketar gitu, kayak masih ada lembab dan kenyalnya. Ya kalau di palm warnanya agak kayak pink gitu dan wanginya sih ini benar-benar fresh yang enak banget, agak manis gitu. Aku paling suka wangi yang hydrating watermelon ini. Sebenarnya nggak heran sih kalau pakai ini kulit tuh kerasanya lebih lembab karena di dalamnya ada ekstrak semangka yang banyak juga dipakai di skincare sekarang untuk melembabin wajah. Ketiga, aku punya yang Blemish Care Tea Tree. Ini yang sering aku pakai karena ini cocok untuk kamu yang punya kulit kombinasi too oily. Aku pun yang punya kulit acne prone skin, cocok-cocok aja pakai ini. Warnanya agak sedikit hijau gitu dan pas pertama kali aku tahu, aku pikir tuh ini wanginya bakalan kayak mint gitu kan, tapi ternyata enggak, wanginya tetap kerasa fresh. Kenapa aku suka yang ini? Karena di dalamnya ada tea tree-nya dan tea tree itu kan hero ingredients buat kalian yang suka berjerawat kulitnya. Karena tea tree biasanya itu digunain sebagai agen anti-inflamasi. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat, jadi cepat reda juga jerawatnya. Dan tea tree juga bisa membunuh kuman atau bakteri penyebab jerawat. Dan yang keempat, aku punya yang shooting chamomile. Ini kayak varian yang bakal disukain sama semua orang karena ini juga cocok untuk all skin type. Kalau yang ini warnanya tuh agak kayak bening gitu.
Dan wangi chamomile-nya juga berasa tapi masih fresh. Aku agak bingung sih sebenarnya, semuanya tuh wanginya kayak fresh gitu loh. Jadi kalian pasti bakal bingung juga kalau misalkan milihnya itu berdasarkan wangi karena fresh semua. Nah, kenapa aku bilang ini bakalan disukain sama banyak orang? Selain dia cocok untuk all skin types, di dalamnya juga ada chamomile yang bisa untuk menenangkan kulit, terus bisa melembabkan juga. Nah, kalau buat rate dari wanginya, pertama aku paling suka tuh yang watermelon, kedua aku suka yang chamomile, ketiga aku suka yang tea tree, dan yang terakhir yang apricot. Tapi menurutku kalau untuk beli itu mendingan disesuaikan dengan jenis kulit kalian aja, jadi lebih bagus gitu loh hasilnya dibanding dari cuma wanginya aja. Dan yang terakhir untuk kalian yang pengen beli daily facial cleansernya Senai, ini udah tersedia di toko-toko terdekat atau kamu bisa beli juga di e-commerce kesayangan. Aku udah tulis di description box belinya bisa di mana aja, tinggal klik link yang ada di sana. Oke? So ya, sekian video dari aku kali ini. Kalau misalkan kamu suka dan enjoy nontonnya, please like this video dan jangan lupa komen di bawah next aku harus bikin video apa. Dan see you in the next video. Don't forget to subscribe. Bye bye.